Tuhanlah benteng hidup kita. Itu ada pada ayat yang ke-8, Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, setiap kita manusia tentu punya kerinduan yang sangat besar agar hidup yang kita jalani, hidup yang kita nikmati adalah hidup yang diliputi rasa aman, tentram, dan damai. Dan karena itulah maka kita berusaha untuk mendapatkan perasaan aman dan tentram itu. Kita berusaha untuk mendapatkan damai itu. Tetapi dari manakah rasa aman, tentram, dan damai itu? Mazmur 121 mengatakan, aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Sebuah pertanyaan orang-orang yang akan melakukan persiaraan menuju ke bait Allah di Yerusalem. Dari manakah datangnya pertolonganku? Mengapa realita kehidupan penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan? Kita butuh jaminan yang pasti untuk berjalan dengan aman dan damai. Dunia di mana kita berada adalah dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Dan karena itu perasaan tentram dan damai itu harus kita kejar dan harus kita cari serta kita dapatkan. Pemazmur mengarahkan pandangan kita bukan kepada gunung-gunung itu, bukan kepada tempat-tempat yang lain, bukan kepada pribadi manusia ataupun kuasa-kuasa yang lain. Tetapi kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan dan berkata, pertolonganku adalah datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Daud memiliki pengalaman yang sangat luar biasa dalam pencaharian akan rasa tentram dan damai. Ia adalah seorang yang membangun hubungan dengan banyak orang. Dia adalah seorang pemimpin bangsa. Dan sebelum ia menjadi seorang raja, ia telah menjalin hubungan dengan banyak orang. Dan tentunya dalam jalinan hubungan yang demikian, tentu bagi sebagian orang, Daud akan merasa tenang dan damai. Pun demikian, ia adalah seorang tentara yang sangat disegani, yang sangat dikagumi, yang sangat dihargai. Terlebih setelah peristiwa pertempuran Daud bersama dengan Goliat. Ini adalah sebuah pertempuran yang sangat heroik, yang sesungguhnya tak berimbang. Goliat yang berbadan kekar, dengan tubuhnya yang sangat besar raksasa, dibandingkan dengan Daud, yang di mata Goliat dipandang sebagai anjing. Seperti belalang, sekali sentuh saja, sudahlah pasti Daud akan binasa. Bahkan oleh Raja Saul sendiri, ketika Daud mengajukan niatnya untuk menghadapi Goliat, saat semua tentara Israel tidak satu pun berani menghadapinya, Saul berkata, engkau tidak akan mungkin untuk menghadapinya. Sebab dari sejak mulanya, ia telah dilatih dalam peperangan. Sedangkan Daud sendiri hanyalah seorang gembala. Dari saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan,
Inilah peristiwa yang sangat heroik yang membuat Daud menjadi seorang yang sangat ditakuti dan sangat dihormati. Ia dapat menghadapi Goliat dan memenangkan pertarungan terhadap tentara Filistin. Tetapi saudara-saudara, apakah dengan itu segala persoalan dalam kehidupan Raja Daud menjadi selesai? Tidakkah Daud akan masuk ke suatu ranah yang sangat menakutkan dan menyeramkan? Dan itulah peristiwa yang tidak bisa Daud tolak. Sebab dari kenyataan yang terjadi, ia menjadi lawan bagi Raja Saul. Sehingga tidak ada tempat bagi Daud yang aman untuk menikmati hidup. Dari satu tempat ke tempat yang lain, ia berusaha untuk mendapatkan rasa tentram dan damai. Ia menjadi seorang pelarian. Bahkan suatu waktu ia harus keluar dari Israel dan masuk ke daerah musuh, yakni Filistin. Sehingga saudara-saudara, sekali lagi, Daud memiliki pengalaman yang sangat luar biasa. Dari mana ia menghadapi dan mengalami rasa tenang dan damai itu. Mazmur 28 adalah mazmur yang hendak mengungkapkan kepada kita semua pengalaman konkret Raja Daud tentang sumber damai sejahtera yang darinya ia merasa tenang dan damai. Mazmur ini saudara-saudara mau menyatakan kepada kita bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber kedamaian, sumber ketentraman. Tuhanlah satu-satunya kota benteng yang kuat, yang olehnya setiap kita akan merasa tentram dan damai. Ayat 8. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Dalam konteks kehidupan kita sekarang, telah menjadi nyata bahwa ternyata tidak ada kekuatan dalam dunia ini yang dapat menjadi andalan bagi manusia untuk mengalami damai sejahtera. Terus terang saudara-saudara, semua umat manusia sekarang diperhadapkan dengan realita yang sangat menakutkan. Dengan munculnya virus corona. Tidak ada satupun manusia yang merasa tenang dengan kenyataan ini. Sekalipun mereka adalah seorang pejabat, sekalipun mereka adalah seorang yang pandai, sekalipun mereka seorang yang kaya raya, yang mempunyai jabatan dan kedudukan, tetapi hal-hal demikian tidak memberi jaminan yang pasti bahwa mereka tidak akan terjangkau dengan persoalan ini. Dunia sekarang sedang digoncang dengan ketakutan yang sangat besar akibat yang ditimbulkan dari virus ini. Wajarlah sekarang kita keluar dari kedirian kita, kita keluar dari rumah kita, kita keluar dari persekutuan berjemaat kita, sama seperti sang pemazmur keluar dari pintu rumahnya. Ia berdiri di ambang pintu rumah itu dan mengarahkan pandangannya ke gunung-gunung sambil berseru, dari manakah datangnya pertolonganku? Saatnya sekarang kita sadar diri bahwa tidak ada sesuatu yang melekat pada
diri kita yang dapat kita andalkan untuk menikmati damai dan sejahtera. Saatnya sekarang kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan dan berkata, pertolonganku hanyalah datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Mazmur 28 yang merupakan pengalaman hidup Raja Daud harusnya menyadarkan kita semua, ternyata hidup ini tidak mudah. Kita butuh tangan yang kuat, kita butuh tangan yang perkasa untuk mengawal kita, untuk menjaga kita. Sehingga sekalipun kita melintasi badai kehidupan yang sangat menakutkan ini, kita merasa tenang dan damai. Seperti yang dialami oleh Daud. Mazmur 62, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang, sebab daripadanya lah keselamatanku. Dan Mazmur 28 ini menegaskan bahwa Tuhan adalah kekuatan umatnya. Tuhan adalah kekuatan kita. Sekalipun kita lemah, ketika Tuhan hadir dalam hidup kita, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru untuk menghadapi segala problem kehidupan. Dan Tuhanlah benteng keselamatan. Sekalipun dunia ini merancangkan banyak hal yang jahat bagi anak-anak Tuhan, tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Ia akan membentengi kita dengan kuasanya, sebab kita adalah orang-orang yang diurapi. Pertama Petrus pasal 2 ayat 9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Tuhan. Kita adalah bangsa terpilih, imamat yang meraja. Kita adalah milik Tuhan yang sangat istimewa. Kita adalah orang-orang yang sudah diurapi. Tuhan telah mempertaruhkan segala-galanya demi kita. Yesus telah berkorban demi kita. Itu menjadi bukti bahwa Ia tidak akan pernah menyia-nyiakan hidup kita. Ia akan mempertahankan kita, menyelamatkan kita, dan memberkati kita.